Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam acara ngobrol berita. Gitu. Alhamdulillah pemirsa, saat ini Pindai TV kedatangan tamu yang boleh dikatakan inohong sepak bola. Inohong sepak bola ya, gitu. Di kanan saya sini ada Kang Yudi Bading. Beliau ini Perdana Menteri Viking Persib, luar biasa Perdana Menteri. Dan yang sebelah kiri saya ini Sekum 2 Viking Persib, Kang Aditya, atau kalau di kita biasanya kita manggil Mang ya, karena kita orang Sunda. Ya, Sunda. Mang itu sebetulnya identik dengan kata hormat juga. Ya. Bukan Mang tukang bakso. Gitu. Kita sana ya, Kang. Sana ya, Bang. Gitu. Bang, apa yang sekarang dilakukan Viking Mang sudah 1 tahun kita tidak ada liga. Mana para bobotoh nih semuanya nih? Betul. Jadi memang kalau buat kami supporter, kelompok supporter, ya kegiatan yang menghidupkan kan sepertinya sepak bolanya. Ya, sekarang sepak bola mati nih. Bukan mati lah. Ya, bukan mati ya. Karena memang Persiapan. ada satu kondisi pandemik ya. Pandemi, betul. Jadi hampir sudah 1 tahun ya. Harus tahu. 1 tahun ini memang ya kita cuti gitu kan. Ya. Cuti. sepak bola, cuti mendukung sepak bola, Betul. bobotohan, Betul. Persib gitu kan. Biasanya setiap minggu kan ada kegiatan. Biasanya setiap minggu ada kegiatan kan. Hanya memang kita ambil sisi positifnya juga. Ketika kemarin sepak bola ini lagi berhenti ya, dengan masa pandemik, kami sih di Viking pada akhirnya memutuskan untuk terus tetap bergerak aja. Jadi kegiatan-kegiatan juga program-program yang selama itu masih bisa ya kita kerjakan, kami di Viking semua kerjakan. Jadi Apa aja Bang? Ini karena pemirsa, ini sekarang Viking sekarang tuh Viking reformasi lah gitu. Atau bukan reformasi ya. Apa namanya organisasinya strukturnya di dalamnya orang-orang baru lah ya. Pembenahan internal Viking. Tahun kemarin ya baru 1 tahun setengah, 1 tahun sih kalau gini asli. Jadi baru November 2019 kan dilantik Sirabies. Kata sebelumnya ada pengunduran diri di daerah, baru membentuk pihak kongresnya si Viking rapat besar. Siap. Pembenahan apa aja nih Kang Adit? Coba struktur sih waktu itu cuma struktur dari Pak Herunya langsung, terus akhirnya bertemu Om Baduy, dibentuklah struktur Viking yang pengurus Viking yang baru. Dan ya ada hampir 50 orang lebih, 50 orang karena divisinya ya, kemarin brief dari Om Baduy sama Pak Heru langsung ketika ya semuanya divisi-divisi yang orang yang sudah ya bukan nulis tomong lah Om ya. Itu orang-orang yang bisa kerja dan lain-lain. Jadi emang 1 tahun kita baru lagi ngeberesin dulu. Jadi kan kalau kinerja kan kita 3 tahun 3 bulan ya Om ya. 3 bulan. Kalau sekarang Periode lah. masih periode. Ya. Kalau raja kan tetap di atas, tapi kalau di struktur kementerian periode 3 tahun 3 bulan. Apa aja tuh? Pembenahan seperti apa aja sih misalnya? Ada ada. Keanggotaan. Jadi kalau kan dari raja itu langsung ke Perdana Menteri, Perdana Menteri kan Om Baduy menjalankan pemerintahan, Roda pemerintahannya, terus baru turun ke Sekum. Siap. Om Baduy cuma jadi 1 tahun kita pembuktian dulu ke anggota distrik, pembuktian dan pemenahan lah. Baru tahun ini baru kita menjalankan program. Sementara tahun kemarin ada jelajah distrik yang langsung dipimpin Om Baduy. Jadi biar Om Baduy menjelaskan jelajah distrik. Apa tuh jalan dari Om? Jelajah distrik ya, itu judul sih sebenarnya. Jadi soal lah ya, soal lah. Kalau tujuan utamanya ya silaturahmi lah. Oke. Kenapa? Dari sisi internal lah, keanggotaan Viking ini sendiri kan sudah sangat besar dan tersebar. Ya. Berapa anggotanya sekarang? Kalau anggota itu dari Yang catatan yang sudah tercatat sekarang lagi berjalan yaitu udah di 50 ribuan lah. 50.000. Dan itu real. Real ya? Datanya semua. Yang kedua dari Itu kalau saya ngajuin menjadi camat, pilkada camat kayaknya langsung jadi tuh ya. wah, Kita akan diterima gitu. Kalau sekarang data kita mah rahasia kan. kalau kami memandangnya dengan 50.000 anggota berarti
Udah buka dulu 50.000. Iya. Jadi balik lagi tadi kan di Viking ini kan sekarang kita ada perwakilan dari Jakarta yang disebut distrik dan distrik juga dia membawahi perwakilan juga itu ada Korwil. Jadi batang tubuhnya ada Viking pusat, distrik dan Korwil. Nah ini kan totalnya aja udah 417 distrik yang sudah Seluruh yang dunia kan? belumnya masih sealam dunia. Dunia siap. Ada semua di kita seluruh dunia. Bandung dan Jawa Barat mah atos lah. Selesai. Tambah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, Madura ya. Terus yang kedua juga di bawah distrik tadi ada Korwil. Korwil yang sudah terdaftar masuk itu sekitar 2.700. 3.000. Korwil 3.000 lebih ya. 3.000 Korwil ya. 3.000 lebih. Korwil itu kan ya menuntut kami juga satu yang mungkin dari segi tanggung jawab moral menuntut kami untuk mengakomodir. Oh siap. Tapi kan sebelum kita mengakomodir kita coba dulu merangkul, bersilaturahmi, terus ngobrol, menggali apa sih kendala-kendalanya, apa sih yang diinginkan dari teman-teman di daerah itu ke kami di Viking pusat. Nah itulah tujuan tadi yang jelajah distrik. Jadi pusat menjamangi distrik-distrik yang ada di Kota Bandung dan luar Kota Bandung. Mang Badi atau Mang Adi nanti silakan siapa saja yang menjawab nih. Ada semacam gini Mang, ada semacam sebuah pertanyaan dari masyarakat juga atau mungkin saya sendiri orang awam atau orang yang hanya mengetahui sisi luarnya Viking ya. Ini sebetulnya fungsi dari apa nih? Viking itu LSM kah? Organisasi kah? Maaf ya? Atau perkumpulan kah? Atau apakah? Itu tujuannya apa sih dibentuk Viking itu sebetulnya? Satu mungkin kalau Viking kita masih anggap kami ini satu wadah kelompok supporter lah. Oke, siap. Kan Boboto luas. Siap. Tapi di dalam Boboto ini kan ada wadah-wadah ya. Salah satunya. Nah, ini kan masyarakat belum tuh karena dianggap itu Boboto itu Viking. Ya, itu dia masih banyak ada samar-samar lama. Samar-samar itu makanya tolong diserahkan di sini. Gitu. Jadi kalau sederhananya mah kalau anggota Viking sudah pasti Boboto. Siap. Kalau Boboto belum tentu Anggota Viking. Kenapa? Oke. Karena Viking ini salah satu kelompok yang menjadi bagian dari Boboto. Boboto adalah sebutan untuk siapapun pendukung Persib. Iya, itu pemirsa. Jadi buat kalian kadang-kadang saya Viking itu Boboto. Iya, saya bilang tuh. Tapi nanti tunggu tayangan kami ngobrol dengan mamang-mamang ini semua. Nanti penjelasannya di sini. Nah, sekarang penjelasannya ada. Gitu. Jadi Viking itu adalah kelompok dari Boboto dong. Iya. Dari Boboto. Ada di luar Viking ada juga. Ada ya, pasti banyak. Teman sampai saat ini alhamdulillah yang paling terbesar ya dari kelompok kita. Betul. Nah, satu lagi pertanyaan saya. Viking Mang Adit dan Mang Badu ini boleh dikatakan mengorganisasi sebuah kelompok yang non profitable. Oh iya, non profitable. Ya. Kok mau jawabannya? Nah, jadi balik lagi ya. Tadi kan si Viking pertama tadi emang kita tuh suatu kelompok yang Persib, tapi kedepannya si Vikingnya ya jadi Viking yang positif, bukan lagi yang tadi ada stigma yang negatif yang selama ini sebelum kita lagi positif membangun lagi Viking itu emang baik, hubungan dengan masyarakat lebih baik lagi gitu. Jadi makanya bukan PSM, bukan apapun gitu. Kita ya supporter bola gitu yang mendukung Persib ya Om. Dan ketika sekarang ini ada pandemi ya kita berkegiatan untuk pandemi ke masyarakat. Sekarang kan banyak ada kegiatan ya banyak bencana yang lebih ke akhirnya ya distrik ini bermanfaat untuk masyarakat. Tadi masalah non profit ini Om Badi kerja salah satu bulan saya juga sama saya juga dulu di Jakarta jadi emang ya sekarang pun pindah ke di Bandung ditugaskan di Bandung lagi ada kerjaan usaha jadi emang ya mungkin non profit ya emang non profit kita nggak ngejar apa sih gitu duluan. Nah mungkin itu ya itu yang harus digarisbawahi bahwa Viking ini betul-betul mengkumpulkan orang yang mempunyai hobi yang sama terhadap sepak bola. Mungkin begitu ya. Mengumpulkan dalam satu wadah orang-orang yang punya
kesamaan rasa cinta Ya. Terhadap Persib. kebanggaan kita Gitu. Persib Bandung Iya. itu kita kumpulkan jadi satu wadah gitu kan. Tadinya nonton sendiri-sendiri ketika sudah terbentuk wadah gitu kan, Nonton bareng nobar. bisa Itu indahnya. Itu indahnya. Indahnya kebersamaan. iya Siap. ayo silahkan begitu sudah masuk jadi anggota Viking tadinya Batul jadi dulu Nah, oke. itu yang mungkin Tapi saya kagum, saya potong sedikit ya, Batulnya dulu. Saya kagum sama supporter kalau Viking perempuan tuh apa dibilangnya? Jingle. Hah? Jingle. Viking girl, gak ada list. berarti sama saya Wah, pengurus dah apa? Berarti memang Persib ini luar biasa. Ya, luar biasa kan Luar biasa ya. Persib Potensial. luar biasa Selain jadi dulu-duluan ya kita juga membantu ya pengurus Viking sekarang ini membantu ya ketika tadi kalau tiket ya Om ya karena kan nggak kan tiket kan kalau ke ini kita udah ada tiketnya kita bantu untuk kemudahan tiket ya Om ya. Kemudian oh Nah, siap. tapi Nah dengan ini makanya ini tolong juga Mang Adit sama Mang Badu di sini tempatnya juga mengeksplor dalam artian coba orang itu biar menjadi tertarik menjadi anggota Viking apa sih sebetulnya nanti kalau setelah menjadi anggota gue untungnya apa sih gitu coba Ya. marketing lah gini itu kalau dulu sih kebanyakan yang bergabung dengan Viking itu ya memang satu dari kehendak dia ya. Masing-masing karena keragamannya sudah sangat besar jadi Iya. masing-masing punya motivasi sendiri. Oke. Ada yang mungkin cari dulu-dulannya, ada yang mungkin pengen kenal dengan Viking girl iya mungkin ada lah banyak ya siap satu sisi juga ada yang mencari apa ya kemudahan ya siap salah satunya mungkin dari sisi tiket ya itu mau tidak mau sama kami pengurus pusat ya kita akomodir kan semua artinya ya kita juga siapkan istilahnya mau berangkat berangkat juga untuk membantu untuk pengakomodiran ke semua anggota itu ya maksimal dan tidak maksimalnya itu kan situasional dan kondisional artinya di Viking sendiri juga berusaha melayani lah ke seluruh anggota makanya kami bentuk divisi karena banyak yang nanya pengurus Viking normal lobaan gitu kan loba teh mau banyak gitu Viking sekarang ya karena Vikingnya udah besar udah besar iya 50.000 itu kalau dimasukin ke stadion GBLA udah setengahnya itu kalau semua nonton ya setengah ada sangat luar biasa untuk penonton panitia penyelenggara tiket ini iya mungkin pasti harus punya stadion dengan kuota 100.000 ke atas betul amin mudah-mudahan gitu oke siap selain itu ada apa lagi nih keuntungan untuk menjadi anggota Viking apalagi coba kalau nambahin sih kan sekarang lagi pemutihan kan jadi kita mulai jadi tahun lalu Om ya setelah lagi pandemi ini akhirnya memutuskan kan kita berbenah diri dan kita persiapan kalau dalam tadi positifnya pandemi Om ya jadi kalau nggak tahu supporter lain kalau kita sih pikirnya ya kalau liga nggak ada masa Vikingnya nggak ada betul akhirnya kita berbenah dengan ada juga jadi distrik saya persiapan nanti ketika liga mulai kita udah siap semuanya dari dalam sisi anggota tidak aman sisi distrik anggota ya banyak dengan eksternal sudah aman jadi tinggal duduk mana sebenarnya nanti ketika liga mulai dataan kita udah pegang kita nanti punya pemetaan untuk mengakomodir ke bawah contoh tadi dari tiket gitu kan masing-masing distrik kita udah pegang distrik sekian distrik sekian artinya kita nanti bakal punya acuan ini kebutuhan tiket sekian dari kuota yang kita punya ini kita bisa ngambilnya ke tiap distrik begini kemarin kalau tidak ada data blank kita nggak pegang data ini harus gimana ini disuruh tapi ngeri juga itu panitia waduh begitu Viking minta membuat semua anggota habis semua tiket nggak kebagian kalau untuk tiket sudah pasti apalagi big match yang kekurangan mah bakal gitu pasti ada kekurangan nah apa satu kuota tiket juga terbatas yang kedua kuota stadion juga sama kan mengantisipasi tadi yang kurang itu biasanya ada emosi dong Viking betul Viking sendiri ke anggotanya cara mengantisipasi itu seperti apa komunikasi sama biasanya ya tadi divisi tiket kan kita namanya divisi tiketingnya nanti biasanya ada call centernya sekarang ya kemarin terakhir jadi diinfokan bahwa jauh-jauh hari karena ya
bukannya punya anggota Viking bisa dapat tiket semua, tapi Ya, kan yang niat betul, gitu kan. betul. Jadi jauh-jauh hari diingatkan, distrik, pesan dulu nanti dapat kuotanya berapa. Jadi dari awal makanya komunikasinya harus lancar. Siap. Jadi Jadi akhirnya ketika ada apa-apa ya emang udah komunikasi yang kita. Ya. Betul, jadi artinya ada pengaturan. Pengaturan. Nah, ada pengaturan. Jadi, Jadi ada kuota sekian, kebutuhan sekian, yang kita bisa ladenin sekian, Ya. kan paling nanti kita keluarin term and kondisinya Gitu. bagaimana. Ya, keren. Jadi sudah di manage sedemikian Udah. rupa hingga akhirnya everybody happy ya. Iya. Panitia Terakhir. penyelenggara happy karena mungkin tidak ada permasalahan Iya. lagi kan. gitu. Terakhir tahun lalu ya kita 14 Maret yang lawan Sleman ya, yang lagi full banget itu Iya. ya, tidak ada masalah apapun ya, Beh. Jadi Iya. pengurus sekarang udah rapi catatannya, jadi Aha. tidak ada tadi gejolak emosi nggak ada. Iya. Kita Karena udah selesai semua gitu. Betul, jauh-jauh misalnya dari anggaplah Ya. ada yang terjauh dari mana, dari Serang misalnya udah datang ke GBLA nggak dapet tiket, kena emosi tuh Pak jauh-jauh. Ya, pasti. Karena harapan itu nanti ada di sana yang jual tiket, nggak tahu itu sih sudah penuh kan itu. Dan mungkin hal-hal itu kemungkinan dan kecenderungannya terjadi bakal ya. Ah, Kayak Cuman berapa kan persen? yang mau kita coba ini mengatur dan meminimalisir aja. Di MN Kan, kan kalau dengan pengaturan mah kita ada dasar ya. Kenapa saya bisa kasih tiket karena sekian maksimum. Ya. Nah kita punya pengaturan. Ya. Tinggal listriknya aja nanti yang mengatur ke bawah. Ya. Itu udah rapi sekarang di sini juga udah pada mengerti, terus nanti pun di stadion nanti kalau siapapun yang melihat yang nanti mungkin ketika udah bisa nonton stadion, ketika ada masalah Viking lagi misalnya anggota Viking ya cek aja KTA-nya. Nah, Gitu. ini barusan disinggung nih. Kalau nanti kita sudah bisa nonton stadion. Nah, ini sebentar lagi, mungkin bulan apa nih? Katanya ini ya. juga setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya, mungkin April, April ya, Mei Junian lah mungkin liga Indonesia akan digulirkan lagi, gitu. Cuman dalam hal ini PSSI berharap tidak ada penonton. Nah, jadi kapan nontonnya nih? Nontonnya mah kan kita, ya balik lagi kan kita mah supporter dan pasti nonton di TV. Betul. Cintanya ya kita kan udah cinta ya Om ya. Makanya dulu pernah ada spanduk di Jogja gitu terlalu jatuh cinta ya kita mah ya mengikuti aja aturan dulu Ya. Nggak Ya. mau gimana Nah, jadi ini ada himbauan yang bagus ini kan, ada himbauan dari PSSI sendiri bahwa selama COVID ini liga tetap akan segera digulirkan namun tanpa penonton. ya Nah, bagaimana Viking sendiri menghimbau anggotanya agar tidak memaksa datang ke stadion? Oh, ya. Bagaimana nih? Ada nggak kiat-kiat khusus? Memang kalau tadi saya ulang, kalau bicara keinginan, Mhm. mungkin bukan dari Boboto aja ya, semua supporter Semua supporter, di betul. nasional lah, seluruh Indonesia. Kalau dari keinginan sih normal. Betul. Hanya kalau kondisi ini masih Seperti ini. seperti ini, masih dalam masa pandemik, liga kemudian digulirkan kembali tanpa penonton, kami paham, kami juga paham dan mengerti lah. Ya. Ya alhamdulillah, ya. Yang penting liga ini jalan dulu aja. Ya. Kan yang kemarin kita buat cemas atau bertanya-tanya ini mau sampai akhirnya di mana? Ya. Endingnya di mana? Apakah nunggu COVID 100% ini kapan gitu? Betul. Jadi semua sampai sepak bola nggak ada. Itu membaca hari ini kan. Ya. Nah, artinya semoga nih Kang, Mhm. apa yang sudah di wacana itu apa ya kemarin? Bukan wacana Bukan. lagi ya, akan Sudah seperti aktif. sepertinya Yang akan sudah diberikan. dicanangkan lah ya. dicanangkan lah. Itu bisa terrealisasi meskipun tanpa penonton karena memang kondisi masih pandemik. Ya, Viking sih mendukung. Mendukung. Ya. Jadi dalam artian Viking menjamin bahwa anggotanya tidak akan ada yang nekat untuk datang ke studio. Nah, kalau dari sisi itu kan perlu komunikasi, Koordinasi. koordinasi dan sosialisasi. Ya. Itu perlu. Tapi mudah-mudahan dan manajemen Viking yang sekarang Ya. Dan itu nanti juga bentuk sosialisasinya harus dari jenjang teratas dulu. Ya. Contoh mungkin dari otoritas, Betul. keluarin larangannya di mana, rambu-rambunya di mana, turun ke bawah mungkin nanti ke manajemen klubnya, kan? betul. Dari manajemen klub lebih bagus juga mengumpulkan komunitas supporter. Betul. Ini begini, baru di internal kami, Viking juga kami akan mensosialisasikan melalui
ketua-ketua distrik yang ada di Siap. internal Viking. Jadi, ini mungkin suara Kang Adit sama Mang Adit sama suara Mang Badu ini suara Viking nih. Dengan wacana tadi akan digulirkannya sepak bola Liga Indonesia di pertengahan tahun ini. Sebuah kegembiraan kah? Sebuah keprihatinan kah di tengah Covid? Atau apa nih? Gembira lah ya. Kalau kami supporter gembira. Jadi kayak ibarat Ada lagi hiburan gitu ya, walaupun tidak bisa stadion. Gini Kang, kemarin aja sudah mau dimulai ya, tahun kemarin kan? Iya. Itu sudah tanpa penonton. Aha. udah siap-siap. Kita semua mungkin hampir mayoritas supporter juga udah siap-siap. Siap, Sama, ya. udah Karena koordinasi. paham lah, Aha, kita harus udah paham. aturan ya. Iya. Himbauan dan aturan kita taatin kan kemarin. Tapi ini mundur lagi. Ya. Nah, ketika sekarang ada lagi diumumkan akan digelar, ya jelas dong Siap. senang dong. Senang. Dan kita siap gitu kan, meskipun kondisinya masih belum tanpa nonton. Yang penting liga ini bergulir. Nah. Kenapa? Supaya sepak bola kita ini mulai ada ritme lagi. Siap. Ya. Gerak semua. Kenapa saya mempertanyakan itu? Saya ingin melihat nih kan Mang Badu sama Mang Adit ini boleh dikatakan selain penggemar Persib juga boleh pemerhati. Saya katakan di sini pemerhati sepak bola juga nih. Karena kan kasihan nih klub-klub yang sudah tahun lalu mengontrak pemain. Ya, jadi Nah, intinya itu kan coba gimana? berita Tanggapannya. kegembiraan sih kan kalau Ah. diibaratin kan Persib tuh kayak kalau kita cowok-cowok cewek kayak sebagai kasihan itu jadi kayak wah datang lagi gitu jadi kan Ah. pasti bahagia meskipun Siap. ada aturannya. Betul. Oh aturannya misalnya temen pacaran jarak jauh dulu Ah. gitu kan akhirnya kita cintanya tidak nonton langsung gitu ya akhirnya memahami sih kalau memang kita benar-benar cinta sama Persib dan ya pasti kita mematuhi aturannya terus biar supaya si klub-klub bisnis yang lain kan banyak yang bukan hanya sepak bola aja ya, Iya, mungkin ya betul. ada media, Iya. ada pergerakan di situ, ya banyak hal di situ Perputaran di situ di sepak bola tuh. baik ekonomi Iya, segala di ada semua. sana. Ya, makanya Kita juga sering bercanda kan. Salah satu mungkin profesi yang tidak work from home, yang tidak bisa WFH adalah pemain sepak bola. Iya. Betul. Iya. Betul. Kalau liga sepak bola ini khusus berarti mungkin berapa ratus atau Iya. berapa ribu Iya. orang ya. Ya karena saya baca di media pun banyak sekarang kerugian Pasti. klub-klub yang ada di Ya. Indonesia ini akibat mereka membayar karena sudah kadung kontrak Pasti. gitu akhirnya mereka harus bayar tapi nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Itu kerugian. Kerugian. Jadi Ya. makanya ya mudah-mudahan terjadi gitu kan ya jadi Iya. semua nggak hanya supporter aja sisi ya kita Iya. kan sisi yang baik semuanya akhirnya gerak dan akhirnya ya mudah-mudahan setelah liga mulai covid hilang karena kan Siap. hiburan ya hiburan Jadi berharap liga ini betul-betul digulirkan. Digulirkan. Nah itulah Karena semua. Taiwan kalau mendengarkan salah satu aspirasi daripada Bobotoh gitu dari Viking gitu tetap digulirkan. Ya, tapi apapun caranya. dengan protokol kesehatan kemarin udah Ya, dicoba ya betul. kemarin kan berkata udah uji coba protokol kesehatan ya Ya. semoga ketika itu baik ya Om ya jadi bukan jadi masalah kembali si sepak bolanya gitu ketika protokol kesehatannya lebih baik sih gitu Ya. jadi mudah-mudahan jadi satu pergerakan baru ya. Betul. Karena dari pihak PSSI itu sendiri pun bukan ancam ya. Jadi jangan sampai kemudian digulirkan Ya. liga ini, tapi supporter dan yang lain istilahnya ngeyel lah ya, ngeyel tetap sehingga akhirnya bisa dilakukan yang rugi siapa coba? Ya klub, Iya, ya semua lagi. hobi akang-akang semua kan Ya. hobi menonton maksudnya kan gitu. Tapi udah kemarin kan tahun kemarin kita liga mau mulai Om ya kita udah persiapan lah kami berapa udah sampai koordinasi sama atas sudah koordinasi di bawah udah Satgas juga. Satgas kita udah siap Udah jadi bentuk. intinya ketika nanti mulai kita tinggal copy paste yang tahun kemarin kan udah siap kita dengan tidak ada yang masuk ya gitu ya maksudnya ya kita udah koordinasi nggak hanya Viking aja Bawaannya di media udah. juga udah kemarin. Sudah. Ya, mungkin nanti kalau ini sudah fix lagi ya. ya kita resmi mulai lagi kita Kita juga mulai dari bawaan kita akan lakukan Ya. sosialisasi, melakukan juga Ya. seluruh termasuk berkoordinasi mungkin dengan teman-teman di elemen kelompok bobotoh yang Ya. lain. Ya. Ya, mungkin kita akan ajak teman-teman ikut berkumpul juga. Ya. kan Kita Viking butuh sebagai kerjasama kakak banyak
banyak pihak nih. Jadi jangan sampai Salah. nilai sedikit langsung Ya. semua gara-gara bobotoh Persib bahasa pakai baju Persib Ya. dianggap viking semua Ya. atau dianggap bobotoh semua yang benar-benar Makanya. Kalau dengan kondisi ini diizinkan liga aja kita udah aduh Ah. alhamdulillah syukur kan. Ah. Yang penting sepak bola ini Ya. bergulir. Jadi tahun ini wajib. Wajib lah. Wah, siap. Wajib. Itu Pak Iwan Bule katanya ketua PSSI kita gitu. Menurut beliau-beliau ini wajib gitu. Kang, terakhir kan kita menyimak soal vikingnya tadi sudah soal liga, soal vikingnya. Coba mungkin biar bisa menjadi acuan bahwa viking ini boleh dikatakan kalau menurut versi saya ya viking ini komunitas penggemar atau bobotoh terbesar Asia. ya se-Asia, penggemar Persib terbesar se-Asia. Foto di ini ya Asia ya, kemarin kan dapat riset lagi sih, udah cek lagi ya, lebih besar Asia Iya, mungkin ya. dari segi data sih nggak ada. Data, Cuman, ya kalau dari sisi bobotoh ya, Ya. mungkin Viking tertua dan Kalau tertua di Indonesia ya, Indonesia tertua. ya, tertua. Telah jelas. yang mendeklarasikan Iya. ya. Sebagai komunitas Iya, pecinta supporter sepak Iya. bola, Viking tertua, tapi mungkin terbesar juga. Ada nggak visi misi ke depan untuk biar lebih menyemangati supporter lagi, cara menonton baik dan benar lah, gitulah mudahnya mah, gitu. Gimana? Ada nggak? Itu dari Perdana Menteri ya. Berapa nih, ya Pak? Pemerintahan supporter seperti apa Kalau nih? menonton cara menonton sepak bola atau mensporteri sepak bola yang baik dan benar itu batasannya agak blur ya kan. Nah, Karena apa? karena Kami supporter ketika menonton mendukung tim kesebelasan masing-masing pasti melibatkan sisi emosi. emosional. Nah, itu fanatik gitu. Iya, itu. Betul. Jadi masing-masing punya gaya, punya Betul. style, punya pembawaan. Hmm. Yang paling penting kan ini pengkoordiniran aja kan. Oke. Ya harapan kita sih ini yang sedang kita bangun, satu ke depan supaya lebih kompak. Mhm. Berarti kita juga ini lagi siapkan cen. Apa tuh cen-cen tuh? Iya lah. Iya. Oh, Nyanyian siap. singkat itu kan Iya, untuk iya. memberikan dukungan, motivasi dan energi buat pemain kita di lapangan. Saya dulu, saya sepotong sama saya cen tadi Ya. sedikit aja. Saya dulu pernah menjadi peliput pertandingan Persib, gitu. Begitu ada ya, jadi sambil joget-joget. Enak rumahnya cen. Ya, lanjut. Itu sedang kita siapkan Betul. dan masih dalam tahap sosialisasi lah. Itu juga salah satu cara nanti buat untuk menghidupkan dan mengkompakkan ritme di stadion. Oke. Kemeriahan sepak bola itu Kemeriahan sendiri sepak bola. bisa muncul. Betul. Dari sana yang kedua juga kita juga ada bentuk tim creative division ya. Itu salah satu fungsinya juga untuk menggelar koreo mungkin ya. Koreografi yang ada di stadion masih dalam kisaran buat menambah gitu. Ada informasi nggak? Mang Badri dulu sempat menjadi koreografer katanya. Kalau saya dulu kalau nemu bendera, nemu bendera di mana aja saya cabut saya bawa. Siap. Dulu kalau sekarang masuk bendera tuh agak sulit Iya. bendera, tapi kita masih diperbolehkan selama ada koordinasi dengan Tanpol dan pihak keamanan. Itu jadi yang sedang kita siapkan sekarang belum nanti kan karya ya, kreativitas dari untuk dukungan di lapangan atau di stadion. Bicara karakter masing-masing itu pasti pada keluar. Ya, betul. Akan ada bawahnya diem ada. Ya. Ada bawahnya kalau kegolan nangis ada. Ada yang senangnya teriak. Ada yang senangnya budak badu gitu. Ya. Jadi macam-macam ada. Betul. Itu indahnya kan. Ketika kita di stadion semua sama. Nggak ada guru, nggak ada dokter, nggak ada manajer, nggak ada kepala cabang. Semuanya bersatu. Itu indah. Bawa bendera bobotoh. Ya, jadi kalau tadi tata cara menonton yang baik dan benar gitu sebetulnya itu belum ya. Belum ya. Yang penting dari sisi kami di komunitas ini mencoba mengkolaborasikan supaya kami ini kompak di lapangan. Ketika bernyanyi semua bernyanyi sama. Ketika semua berkreasi semua berkreasi. Ya. Bendera ya.
pesta koreo lain, misalnya jasa kertas kan, itu kan di samping sepak bolanya yang indah, mungkin dari sisi itunya juga terlihat indah, semakin menarik juga. Itu salah satu mungkin daya tarik sepak bola ya. Nambahin Obadu sih, jadi kayak kan kita tidak bisa langsung merintah dan wah nontonnya lebih sopan gitu, karena nggak bisa. Jadi akhirnya dengan kisi-kisinya Pak Heru dan Om Baduy, menurut sekarang lebih ke harus seperti ini Viking ke depannya gitu. Oke. Berarti ya kita harus punya cara lain kan. Jadi jangan tadi dibentuk kreatif division harus seperti apa dari sekarang. Makanya tadi bilang persiapan gitu. Ada tim satgas. Jadi semua elemen kita pikirin semua masalah-masalah. Ini harus kayak gini, harus gini. Tapi akhirnya ujungnya ya emang ya nonton yang keindahan, nonton yang ya lebih baik lagi. Kalau masalah stadion baik dan benar itu emang blur. Tapi kita ya untuk lebih ke depannya lebih berbenah diri ya mungkin ya untuk lebih kompak gitu. Semua elemen ya dibentuk divisinya dari media, dari creative division, dari humas, dari apapun itu ya semua membuat program yang buat nanti lebih baik lagi sih. Itu sih. Nanti akhirnya ya Viking di stadion. Viking di stadion. Itu buktinya mana dia. Karena ini betul sangat saya berbeda nonton pertandingan bola di televisi di rumah dengan di stadion jauh banget. Ya. Peruhnya itu benar-benar kayak emosinya kerasa. Tapi kalau lihat kita supporter luar, mohon maaf nih, bukan saya mengkritik ya, tapi sedikit autokritikal boleh lah. Ketika melihat supporter luar itu menonton itu betul-betul mereka kayak tertib dan mereka mengeluarkan emosi itu pada momen-momen tertentu. Kadang-kadang kalau saya melihat, mohon maaf, saking fanatismenya bobotoh gitu, mau itu gol, mau itu kalah, mereka luar biasa deh, susah diomongkan dengan. Dan maksudnya begini, nah itu kan dalam artian jangan sampai tapi ada yang dalam tanda kutip kadang-kadang yang ya mohon maaf autokoreksi juga, ada yang oknum gitu kan. Tadi saya bilang juga kan tadi mungkin karena sisi-sisi itu akhirnya kita tidak bisa langsung statement anak menyuruh ke Bapak 50.000 anggota Om Baduy apa aja nggak boleh gini, itu nggak bisa, ada penolakan. Jadi akhirnya dengan tadi kita membuat satu program yang mengedukasi anak-anak ya gitu, karena kultur juga gitu kan di luar sama sini beda ya. Nah, makanya akhirnya kita pakai kulturnya kita pakai dengan program-program yang akhirnya mereka lebih baik kan. Makanya ya mungkin kita lihat ketika udah ada penonton lagi kan mungkin lagi persiapan kan. Ya kita lihat nanti di stadion seperti apa kan. Moga lebih karena ya mudah-mudahan kan niat baik pasti ada ujung baik. Apakah ada nobar nanti mungkin karena tidak ada ini? Tidak diperbolehkannya nobar. Kalau dari rilis berita yang kita baca sih sampai hari ini kan sumber kita tuh masih dari media lah ya. Sampai ke nobar pun memang itu memang karena memang nobar kan berkumpul. Maksud saya, apakah Viking akan mengikuti itu? Mungkin kalau ada himbauan itu juga kita sebisa-bisanya mensosialisasikan juga ke bawah. Tidak akan ada kumpul-kumpul gitu kan. Ya mungkin di rumah aja atau kan via kan sekarang udah bisa via virtual bertemunya gitu. Jadi nonton Zoom biar kelihatan sorak-soraknya ke sana gitu sih ya. Ya lagi disiapkan sama tim-tim kita juga banyak untuk komunikasi. Selama ini kita komunikasi nggak ketemu juga kan, kita dengan 417 kalau kita bertemu udah ini kemarin kalau tapi kan akhirnya kita menjalankan pakai virtual ya. Kemarin kita bertemu 417 di sini pakai virtual. Mungkin nanti mau disampaikan dari pusat ke distrik kita pakai Zoom kan mengumpulkan 417 ini nggak mudah ya. Betul. Ya alhamdulillah kita gunakan juga. Ya udah. Teknologi awalnya ada kendala beberapa yang belum tahu teknologi tapi udah bisa sekarang sudah mulai bisa. Gitu. Terakhir harapan Mang Baduy dan Mang Adit terhadap sepak bola Indonesia dan Persib. Mang Baduy dulu. Oke. Harapan. Kalau untuk harapan buat sepak bola Indonesia ya satu sama lah sama yang lain. Itu sudah berapa tahun nggak pernah dapat? Iya. Bisa maju, terus bisa tampil kan di kancah internasional ya, tunjukkan lagi. Dulu kita pernah punya sebutan macan Asia, ya minimal itu kejaran. Ya kali ini macan ompong ya. Nah jadinya. Ya untuk Persib. Kalau untuk Persib dalam kondisi pandemi ini kami harapkan ya Persib tetap terus semangat dan mudah-mudahan formasi tim yang kemarin ini tidak berubah. Semoga. Harapan sama Ayo. Kenapa? Ya karena kita lihat sudah ritmenya sudah mulai
terbentuk lah ya. Semoga kan, karena kalau nanti berubah lagi, apalagi kalau sampai 30%, 40% ya, ya kemungkinan PR lagi. Gitu. Ya. Kalau ini tidak berubah, kemungkinan pasti juara. Harapannya kalau harapan juara iya. Harus. Tapi kalau kripenya kemarin seperti itu, potensi juaranya ada. Siap. Ya, harapan terakhirnya Iya. ya juara. Siap. Mang Adit, apa? Sama pasti semua sport pasti kepengen klubnya terbaik terus dengan Iya. juara gitu, tapi ya tetap perhatikan dengan proses-prosesnya itu kan, dengan di dalamnya ya maka harus kondusif, harus ya tetap komunikasi baik untuk persib gitu kan. Dan tadi jaga ketika sudah baik di depan kemarin ya kita ya mudah-mudahan nanti liga yang nanti mulai ya dengan formasi seperti itu lagi, karena kan itu dijaga komunikasinya sama jaga kebugarannya pemain. Karena ya pandemi ini yang nggak tahu ada yang olahraga, makanya itu sih jaga kebugaran dan jaga performnya mereka sih. Tetap ya kalau harapan buat di kedepannya PSP lebih baik ya tetap masyarakat Asia semua pengen juara ya. Indonesia tuh macan Asia. Macan Asia ya. Tapi sekarang ini macan ompong. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Tuh. Kita dukung kalau Indonesia ingin menjadi macan Asia lagi, apalagi jadi macan dunia. Asia gitu. Oke lah, pemirsa, tidak terasa karena waktu jualan yang misalkan obrolan enak sebenarnya obrolan ini masih panjang, tapi nanti kita bikin lagi, kita bikin lagi ya. Nanti kita gitu ya. lagi. Jadi Sama itulah divisi lainnya. harapan pertama kita di episode kali ini, semoga Liga Indonesia ini segera bergulir. Walaupun tanpa penonton, para supporter-supporter yang ada di sini siap untuk mendukung program pemerintah pertandingan bola tanpa penonton, dalam artian ya mau apa dikata gitu kan. Oke, demikianlah obrolan kita bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.